Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah, lebih baik beramal banyak tapi masih merasa salah karena ra ono syukuri. Saya itu berkali-kali diundang acara publik itu tidak pernah mau. Satu, mungkin nggak bakat ya, nggak bakat juga nggak ingin. Dua, saya tidak cukup punya kemampuan untuk menjelaskan konstruksi Islam yang utuh hanya dalam waktu 1 jam. Karena keyakinan saya ngaji itu harus khatam. Karena saya ini trauma. Kalau ngaji di depan, musannaf bilang kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Setelah belajar di belakang kama sabako, seperti yang sudah kelewat. Sehingga gara-gara itu saya kalau sinau itu khatam dari min awali hatta akhiri. Karena yang satu di depan kama sayati, setelah di belakang kama sabako apa kama takotam. Yang jelas ilmu yang saya tekuni memang ilmu tafsir. Gus Ali tahu betul tentang bapak saya karena mulai kecil saya ini menangi beliau belum tenar-tenar amat sampai sangat tenar, mungkin sampai langit ya khawatir. Begini, dulu saya di Sarang itu pernah rois takrib, rois Fathul Mu'in. Tapi yang menjadi saya tambah alim itu gara-gara gejolokan bapak begini. Hak dhisik ana wong ngimami saking semangate ngapalno hal ataka haditsul ghosiyah. Jumat-Jumat itu. Karena dia ingin keren ya pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka haditsul ghosiyah. Makmumnya bilang subhanallah. Karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti kul ya ayyuhal kafirun, makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kulhu, ya makmumnya tetap bilang subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca Fatihah. Karena ada satu cara yaitu kon ngelingno ngangge napa subhanallah. Akhirnya wonten makmum sing nekat ora maca Fatihah gitu. Nah pertanyaan bapak saya, kamu harus berani istihad, merubah hanya satu pakem mengingatkan imam itu pakai subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan subhanallah. Niki adik-adik kira-kira batal mboten ngelingno imam muni ora maca Fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti nggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu apa? Membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Enggak polling saja kayak pemilu. Sampai saya tuh cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli. Musolli itu ngomong, kalau itu manfaat tapi jangan ditiru ya. Dan darurat ya, dan darurat maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra, kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat. Karena kalau subhanallah tok nanti gonta-ganti surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa? Kobra. Sehingga dari gejolukan-gejolukan seperti itu akhirnya saya berpikir, sampai saya nyari kitab-kitab Al-Madahibul Arba'ah. Karena memang nggak cukup. Terus pertanyaan kedua kata bapak saya tentang tradisi misalnya orang-orang kampung kalau bikin batu bata itu dari tanah, kemudian kadang makjunun bisirjin, kadang dicampur dengan apa? Sirjin. Nggak usah diterjemah ini sambil latihan bahasa Arab katanya. Masa pondok internasional nggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab? Makjun ya. Ternyata mazhab Syafi'iyahnya membolehkan atau nganggap alat tohara itu dua, al-ma' wa turab. Tapi ternyata dalam mazhab Hanafi termasuk alatut tadhir atau alatut tohara itu an-nar, yaitu api.
Alasan Abu Hanifah, orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya an-nar itu al-mutahhirah. Nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar, maka berarti suci meskipun ma'junun bisirjin. Ya tapi jangan pakai tayamum, pakai apa? Nar. Jadi kalau Anda mandi junub atau nggak punya wudu, kalau nggak ada turab sama apa? Air, ada solusinya yaitu wudu pakai nar. Tapi itu jelas haram gitu kalau itu, karena nggak mungkin nggak ada turab, itu nggak mungkin. Sehingga ini penting, gejolokan-gejolokan para ulama, para guru ini penting, karena ternyata para nabi itu menjadi pinter itu ya karena digojlok pangeran. Saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali. Ketika datang malakul mauti ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya, itu Nabi Ibrahim tangklek, kowe sapa? Aku malaikat. Ono apa? Ditugasno pangeran mencabut nyawa Anda. Terus kata Nabi Ibrahim, apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Pasti Anda salah. Ya karena malaikat nggak pernah ngaji di sini, di progresif ini. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya niki kalau pamit, niki kalau sembuh dicekap. Nggih cekap. Bingung, betul kulino nih bingung. Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini, wa hal ra'aita habiban yumitu habibah. Mosok kekasih kok dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim, sama Ibrahim. Wa hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing dikasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Gini logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wa hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus Ibrahim bilang oke ya, gak masalah, sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup tuh cerdas. Kata Ghazali, cerdas nyikapi apa? Realitas. Ini penting saya utarakan. Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi. Saya berkali-kali cerita, nabi yang sezaman itu sebetulnya 3, tapi yang ilmunya level itu hanya 2. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut. Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga gak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi proposal mulai dulu ya ada. Nah, Nabi Musa kita tahu adalah al-sak. Al-sak itu kalau ngendikan itu lesannya agak cedul ya. Cedul. Ini nanya jejer ke Sali, jadi kalau nggak bisa tanya ya. Bahasa Arabnya pokoknya al-sak, cedul ya. Cedul. Karena masyhur ya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu sebeling, itu nak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggote. Padahal masih kecil. Sesuai Fir'aun curiga dasar Bani Israel. Lama-lama dia memutuskan sepatah ini aja ini jelas darah-darah Israel. Kita tahu Fir'aun adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia, ini anak ini sudah bisa mikir, memang dasar Bani Israel jadi gak suka orang Kipti. Orang bah cilik biasa gak masalah. Sehingga dia terus dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel, tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Fir'aun berarti bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan terus menjadi lesannya apa? Cedul. Sampai sepuh jadi nabi tetap begitu. Makanya beliau ngendikan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus proposalnya itu tadi waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid ayyusaddiqun. Jadi dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa tapi jubirnya itu Harun. Ya kira-kira kayak Mbah Lim dulu. Iya Mbah Lim. Ya.
Jadi ini saya jubirnya Gus Ali, saya Harun, ini Musa. Maksudnya kaya karena sudah ada nabi. Singkat cerita, karena Musa itu agak alsak, sehingga Harun ini ya nggak levelnya. Padahal sezaman, sehingga ya nggak pernah bantah-bantahan, nggak pernah adu argumen. Yang benar-benar nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal wada'il juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Mulai kecil bisa ngendikan, ya sudah pinter. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi sama-sama pinter. Wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Itu dua beliau ini menjadi satu manhaj besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina syirarun nas? Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasik itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, aina khiyarun nas? Orang-orang baik itu di mana? Akhirnya dua beliau ini saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Terus Nabi Isa katanya, lah kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Terus kata Nabi Yahya, enak kancanan wong soleh, gak ruwet kan. Kancanan wong soleh itu kan enak, gak dibodoni, gak ruwet. Pokoknya kancanan wong mati, saya iso bodoni gitu. Masyhur itu cerita Gus Dur, Gus kenapa sering ziarah? Kancanan wong urip sumpah. Wong mati gak tau bejo. Wong mati gak tau bejo. Ini teman ziarahnya Bapak. Wong mati gak tau bejo. Ya sudah. Itu ya ini santai-santai saja, relax saja. Karena saya sudah tahu mau ngomong apa. Nanti kalau ingin serius ya ngaji sama saya, harus khatam biar nggak jadi korban kama sayati sama kama takotam. Akhirnya Nabi Yahya gantian tanya, kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Itu masyhur beliau. Ini dalam kitab Tabaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aim al-Asfihani. Riwayat Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Jawabnya Nabi Isa unik. Ana an-nabiyyu, saya ini nabi. Biman zilatit tabib. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo. Di mana-mana dokter itu cari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kiai-kiai yang nangani orang-orang fasik. Dakwah nih gue wong nakal-nakal. Itu ya ada khazanahnya. Asal gak keterusan katut gitu saja. Jadi kalau kamu niru Gus Mek itu sebenarnya konsepnya satu, asal ada bukti jadi wali dan tidak katut. Kalau enggak ya sudah usah. Gak usah wae kata Gus Ali sudah. Kalau enggak kelasnya jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi, misalnya kecelok pinter, tah ranking, tah juara musabaqah tilawatil Quran, kadang dari sekian prestasiku untuk umroh mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis. Sementara teman-teman kita, makanya ini kalau ada santri progresif yang nggak pinter, tak kasih ijazah, tak kasih support. Barokahnya ada pinter, akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokahnya hidup di daerah tertinggal, Anda muassisul ma'had, Anda muassisul masjid. Sing prestasi hanya mendapat dari negara, yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi Toro Jowo ngatok tomak. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal saya bisa memberi apa? Sehingga Allah bikin wong bodoh itu ada rencana besar itu kira. Jadi mau merana wong bodoh itu gak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Aman golek prestasi, golek umroh, sampai sing imami Masjid Haram barang. Terus kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, bukan memberi. Ini bahaya sekali bagi Islam. Sehingga tradisi guru-guru kita, nah santri pinter ya dilem, santri bodoh ya dilem, santri bulet ya dilem, santri setengah bulet ya dilem, sekabeh kaulane pangeran. Kok ana hikmah dewi-dewi kata cerita. Tapi ini bukan justifikasi atau melegitimasi kenakalan anak-anak Anda. Ini mau cerita ilmiah. Kemudian ada perdebatan lagi. Dan ini nanti terusannya adalah al-ulama warasatul anbiya. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tau nangis? Mboten nate. Lereni ngaji mbek wong ngono iku. Atine atos katanya.
Tapi Abdul Hasan Asyadzili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tau guyu, mboten nate, lereni wong ra iso syukur gitu. Jadi ini dua kutub besar. Siapa yang nggak tahu kewalian Abdul Hasan Asyadzili? Siapa yang nggak tahu kewalian Sayyid Abdullah Al-Haddad? Nah ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya guyu ya sering, nangis ya sering, ini sudah makomen, ini sudah Majma'ul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy. Kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja gak pernah susah. Gak pernah susah. Ya. Bapak saya itu khasnya gak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon sama saya. Mau kapundhut itu seguyon kan. Dia seneng, dia happy saja. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau kapundhut, muridnya nangis semua, marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karenanya mazhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur itu. Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khomisul khulafa masyhur itu. Ketika mau kapundhut orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin ila arhamir rahimin, timbang kumpul kon sumpek atok mati katanya. Memangnya saya mau kemana kan? Ila khairi madhubin ila, ke zat yang terbaik yang kita tuju. Ini mirip Nabi Yahya. Sehingga Nabi Isa gojlok, mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu mim makrillah. Kamu kok sering senyum, sering guyu, ngakak-ngakak, seakan kan kamu tuh tidak pernah akan kena siksa. Nabi Yahya gantian balas, mali aroka abisan ka'annaka taqnatu mir rahmatillah. Lah kamu merengut terus koyo ora ono rahmate pangeran saja. Ini terjadi madzhab antara Abdul Hasan Asyadzili dan Sayyid Abdullah Al-Haddad. Sayyid Abdullah Al-Haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat tuh masih susah, diterima enggak, sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadzili, kalau ada orang tanya gitu dimarahin. Sujud kalau ditampi boten, ya Sayyid Abdul Hasan Asyadzili, gak usah mikirmu, ditegir sujud us luar biasa. Orang geruang ditegir sujud, gak usah mikir ditompo tawura. Lu iya loh, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud, terus gak penting ditompo tawura. Bahkan kalau anak-anak muda ini kepengen ditompo niat elek. Ditompo digajar pangeran tentu swarga terus sama bidadari gitu. Jadi muni ditompo tapi pikirannya sudah ngayal macam-macam. Kalau madzhab Abdul Hasan Asyadzili tidak. Sehingga kitab hikam, kita tahu kitab hikam itu adalah dikarang Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, dan ini terus muridnya Abdul Hasan Asyadzili. Itu cerminan Syadziliyah murni. Ya saya ulang lagi, itu cerminan Syadziliyah apa? Murni. Sehingga beliau ngendikan masyhur itu, qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah, lebih baik beramal banyak tapi masih merasa salah karena ra ono syukure. Makanya bapak saya Gus Ali ana wong abangan gelem salat, gak tahu gak disahno sah terus. Ketika ada orang fikih marah-marah tapi rubuh gedang, wes rubuh gedang lah, pokoknya sah terus. Pokoknya sah terus. Ini sangat-sangat sadili berarti. Ini penting saya utarakan supaya khazanah kita itu tidak pernah habis. Karena al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak ada warosati, tapi warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi sebelum Rasulullah SAW itu semua tercermin pada umatnya Rasulullah SAW. Cerita paling terkenal tentu Asra Badrin. Tawanan-tawanan perang Badarin mau diapakan? Rasulullah istasyara Abu Bakrin. Terus kata Abu Bakar, itu keluargamu ya Rasulullah. Hum asyiratuka, hum aqaribuka. Ya maafkan saja. Terus ditanya Umar, menurut kamu gimana Umar? Itu kan orang-orang yang ngusir engkau ya Rasulullah. Yang dulu ingin membunuh engkau, sekarang ketangkap ya bunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing prestasi ya alhamdulillah, sing ora prestasi muga-muga pangeran akeh sepurane. Sudah gitu ya cara Gus Ali ya sis ngono kok repot. Wa masaluka ya Umar kamasalin Nuh isqala rabbil la tadzar alal ardi minal kafirina
Daya sudah habisi saja ning dunya kabeh. Tapi anehnya apa? Rasulullah akhudha bi madzhabi Abi Bakar. Nabi mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar. Karena Nabi kena khitab anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifah. Akhirnya terus keterusan. Akeh kiai NU nek ana umat salah dibarno nganti ra roh nak salah. Makanya kenangan saya sama Mbah Sahal Mahfud karena beliau itu sepupu sama Mbah saya di Sahal itu. Kata Mbah Sahal gini, hak umpama pantes kata beliau ini, umpama pantes pondok-pondok itu tak sertifikat. Kenapa, Mbah? Lah ya akeh kiai gondrong muridé kol gondrong kabeh terus kadang rapati salat jare diulang kali jogo. Engko neng kali-kali golek Nabi Khidir gak tau ngaji. Lah ngono iku nak ditakoki afiliasine kok NU gitu. Mau disertifikat, jadi distandarkan. Pokoknya yang gak ono takribe ya ora NU gitu. Karena nanti kalau gak disertifikat ini terus khayal-khayal macam-macam ini rata-rata kan afiliasinya juga ngeklaim NU. Padahal ya itu tadi. Jadi diulang kali Jogo langsung diulang macam-macam. Ini penting saya utarakan karena standarisasi ini penting. Caranya gimana? Kita harus sebanyak mungkin baca khazanah Islam. Makanya Imam Ghazali, kayak apa pinternya Imam Ghazali? Beliau di akhir kitab Ihya ngendikan wa alaika bimudawamati mutawalaati kitab khilyatil auliya wa tabaqatil asfiya. Sehingga kita akan punya khazanah yang luar biasa. Saya punya banyak tentang kearifan ya para ulama-ulama dulu. Di antaranya dulu saya sering diceritain bapak tapi gak paham, tapi setelah saya ngaji lama-lama paham. Beliau pernah didhawuhi Badullah gini, Nur dhisik ana wong salat 2 rakaat, terus syukur akhirnya salat lagi sampai 4 rakaat. Saking syukurnya salat lagi sampai 6 rakaat. Seterusnya sampai 1000 salat. Kita tahu itu Said Ali Zainal Abidin. Jadi dia menambahkan salat itu karena iskon lillah wa syauqan lillah, mahabbatan lillah. Bukan kayak kita, karena ingin sholat 1000 rakaat dibagi sekian menit terus kenanya 2 jam. Jadi kayak kita tarawih lah 20 menit, 20 rakaat dibagi sekian kenanya 7 menit. Pentingnya apa? Meskipun kita tidak akan mengalami seperti itu, tapi kita menjadi tahu ketika Rasulullah SAW menghentikan wa qurratu aini fis shalah. Bahkan Nabi kalau banyak masalah itu Nabi yataradad, mutaraddidan di dalamnya. Setelah mutaraddidan agak panik, Nabi tanya gini sama Aisyah, Aina Bilal, Aina Bilal. Bilal kemana, Bilal kemana? Setelah Bilal notok, tok 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 tok, ya Rasulullah as-sholat. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal, saya kasih istirahat. Karena roh dunia, roh politik, roh kebudayaan, roh dulur bulet kabeh. Sing ra bulet mau sitok hubungan ambek Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut as-sholat rohatul mukmin. Apa yang terjadi? Ashabu Rasulillah ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, tentu pakai kira-kira ya panah yang kayak pancing, jadi kalau sudah dimasukkan kadu cabut itu sakitnya minta ampun. Apa kata Umar? Nanti cabut ketika saya sholat, karena sekali sholat dan setelah itu dicabut gak terasa. Ya, kalau sholat kita ada nyamuk ya sudah. Ini penting saya ceritakan sampai ada wali ditawarin Allah, silahkan masuk surga, tanya ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau udah ada sholat enggak lah katanya. Karena dia enggak bisa membayangkan nikmat tanpa sholat. Sehingga penting sekali kekaguman-kekaguman ini. Ketika Sayyidina Umar wafat, di antara yang pertama ditanyakan adalah yang bunuh saya siapa? Itu Hulamul Mughirah, Abu Lulu al-Majusi. Beliau spontan langsung ngendikan gini, Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan tuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, saya tidak berani maksudkan dia. Jangan-jangan sujud itu engkau terima kemudian dia min ahlil jannah. Kayak apa pentingnya kenangan sujud? Rasulullah juga pernah ngendikan nanti kalau dunia sudah ruwet, as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Makanya Abu Hasan Asadili ngendikan sudahlah kafal amilina jazaan an radiyaka laka ahlan, sudah ditakdir ngamal sudah harus syukur. Kok mikir ditompo ta ora usah, gak penting. Itu madzhab Abu Hasan apa? Asy'ari. Dan itu ditiru para kiai-kiai kita. Madzhab Said Abdul Haddad juga ditiru kiai-kiai kita. Sehingga sedekah Rasulullah ketika ngendikan al ulama warasatul
anbiya. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita biar tetap kaya. Makanya masyhur dalam Manaqibul Ghazali kita tahu Imam Ghazali itu orang yang luar biasa, pengarang Ihya. Saya punya banyak karangan beliau, Al-Arba'in Al-Usul. Tapi yang paling saya cintai tentu Ihya, kitab Mustasfa, kitab Qawaid Fikih itu, Usulul Fikih. Min Manaqibul Ghazali adalah Rasulullah pernah jejer Nabi Musa. Terus Rasulullah ngendikan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi, apapun hebatnya itu nggak mungkin lah kapasitasnya kayak Nabi. Terus kata Rasulullah, ya sudah buktikan saja. Terus dipanggillah Imam Ghazali. Ketika dipanggil, ini katanya Ghazali kata. Ditanya sama Nabi Musa, siapa namamu? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Mau jawabnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kecangkeman gitu, orang Jawa itu kecangkeman, ditakoki jeneng kok jawabnya kakean. Terus kata anak Imam Ghazali, ya lumayan saya. Jenengan ditanya Allah sing ya'lamus sirra wa akhfa saja jawabnya kelebihan gitu. Apa itu kata Nabi Musa? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi Nabi Musa ditanya, sing mbok gawa iku apa ta? Ini tongkat saya, tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini. Jadi masih banyak kelebihan jenengan timbang saya. Akhirnya fa'aqarra Nabi Musa ini ikrar bahwa benar-benar ulama Rasulullah itu keambiai Bani apa? Israel. Jadi khazanah-khazanah kecerdasan gini ini penting. Sehingga ketika ada kemacetan fikih, ada kejumudan fikih, tugas kita adalah memecahkan kejumudan itu. Misalnya begini, ini yang sering dilakukan Bapak saya dan Gus Ali. Kancanan wong fasik hukumnya piye? Ya ora oleh, wong kok kancanan wong fasik. Tapi kalau dibalik, bina wong fasik boleh ndak? Boleh. Syaratnya bina kudu ngancani. Jadi dibelokkan gitu aja sudah rubah. Hadza huwal fiqh. Yang dikatakan fikih ya seperti ini. Tapi orang-orang yang nggak ngerti detailnya fikih, apalagi usul fikih, fikih itu menjadi rumit. Makanya ahli sunnah itu luar biasa. Ada orang mati karena narkoba atau karena apa itu? Oplosan. Itu kiai cokre. Itu kiai alim biasa datang. Itu ya biasa mempersaksikan, nggih mayite sae nggih. Nggih. Padahal orang itu enggak percaya ini orang mati cokre kok apa? Sae. Padahal dia di kiainya bilang gini, wis sae saiki wis iso nakal katanya. Maksudnya saya sudah mengakhiri semua kenakalannya lewat apa? Lewat kematian tadi. Karena itu doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngedikan itu luar biasa. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Jadi anggap saja kalau hidup itu berarti potensi tambah baik. Anggap saja kalau mati itu akhir dari segala keburukan. Berarti orang cukri ini mati itu baik apa buruk? Baik, karena dia sudah tidak bisa buruk lagi. Makanya saya nah, ini khazanah yang luar biasa. Karena tadi kematian adalah ar-rohah min kulli apa? Syarrin. Nah, ini sesi kedua, mungkin ini tinggal seperempat jam atau setengah jam. Saya ini karena biasa ngomong lama. Saya mau menerangkan kalimat tauhid. Ini penting sekali. Kalimat tauhid itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini kitab kesayangan Sayyid Abdul Al-Haddad. Sampai beliau ngendikan, ya letani minha iddatan nusakhin li uhdiyaha ilatullah. Semoga saya punya naskah banyak yang mau saya hadiahkan ke santri-santri. Saking pentingnya kitab apa Zadul Qayyim. Itu beliau mengartikan la ilaha illallah itu luar biasa. Kalimat ini adalah kalimat super. Allah bikin surga juga demi kalimat ini. Siapa yang menerima kalimat ini maka masuk surga. Yang menolak kalimat ini maka dimasukkan neraka. Kita tahu neraka itu kalau ada batu ditemplung, itu sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kayak apa kedalamannya? Bigo siapa saja tidak akan bisa itu bikin apa? Neraka. Karena kalau batu dijatuhkan nunggu 70 tahun itu sampai kok riha. Itu dibikin juga untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Kemudian karena manusia butuh latihan, dibikinlah langit dan bumi supaya didiami manusia untuk menerima konsep la ilaha illallah.
Karena manusia butuh pelatih, diutuslah para rasul untuk melatih la ilaha illallah. Dan kalimat ini andaikan ada orang kafir 70 tahun, kemudian dia melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semua kekafirannya dihilang. Maka santri-santri yang aswaja ini harus yakin, ia adalah kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Ini kalimat yang orang kafir 70 tahun saja menjadi muslim. Tapi sekarang banyak gerakan dengan kalimat yang sama, malah orang Islam menjadi kafir. Itu kira-kira kelompok aneh nomor boten. Hanya karena la ilaha illallah banyak kelipatok dihukumi kafir. Gara-gara la ilaha illallah bibitung dino diharani kafir. Wong kalimat ini sing kafir wae dadi mukmin. Sekarang dengan kalimat yang sama yang mukmin jadi kafir. Ini apa-apaan? Kira-kira gitu. Cara mantap ini apa-apa? Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Ini penting saya utarakan. Jadi kepastian tauhid. Ngendikane pangeran kul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Makanya Abu Hasan As-Sadili ketika nafsirkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal itu ai bihadhil kalimah, kata beliau. Kamu harus camkan bahwa la ilaha illallah. Dan setelah itu kamu baru sah istighfar untuk kamu sendiri maupun untuk orang mukmin siapapun, mukmin mukminah. Kita tahu andaikan kita punya keluarga kafirah atau murtadah, sah nggak diistighfari? Tidak sah. Tapi sefasik apapun asal dia min ahli tauhid maka sah diistighfari. Karena fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi sahnya mengistighfarkan orang lain hanya dengan satu syarat, yaitu dia min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dalam cerita-cerita kewalian, dan ini saya percaya cerita ini karena saya pernah menemukan di Musnad Ahmad, saya menemukan di Ithaf syaratnya Ihya, juga di kitabnya Sayyid Muhammad Abu Abdul Farad itu. Dulu itu ada wali yang tukang bikin Istanbul itu. Pernah dengar tuh Istanbul itu yang Quran kecil itu. Kalau sekarang kan dibikin masif, mau 5.000-an. Kalau dulu masih asli. Itu Kiai Sarbini itu kayak Mbah Khalil Bangkalan. Jadi karena dia orang penting itu, nak diundang orang itu, ya engkau nanti takoi pangeran muni rombongan. Jadi kayak Mbah Khalil juga Mesir gitu. Terus ditinggal lagi. Engkau takoi pangeran muni ngenteni Mbah Khalil, ngenteni rombongan. Ya sudah gitu dong. Tapi karena beliau terkenal wali ya. Singkat cerita kalau Sohibul Bait ini nggak terima karena pas 7 hari sampai di sebelah sapi apa-apa ternyata dia tahlilnya sebentar. Terus kata beliau, ya sudah semua makanan itu ditimbang pakai pohon kelapa. Yang satu kosongin katanya. Kifatul mizan yang satu atau kafatayin mizan yang satu dikosongin. Beliau datang yang bikin Istanbul tadi. Bilang bis itu sudah jumpat katanya. Sudah tinggi bismillahnya. Terus kata beliau, bismillahku ra genep ae wis ngalahno pakananmu, apalagi genep katanya. Ini penting saya utarakan nanti di cerita yang di kitab Musnad Ahmad. Ini perlu dicamkan. Saya hafalkan hadis itu. Inna wa ta'ala istakhlasa rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Setelah dipertontonkan, fayan suruh alaihi tis'an wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin minha maddul basar. Jadi ketika dipertontonkan itu ada satu box. Yang satu boxnya itu sudah sepanjang mata melihat. Sudah satu boxnya saja tuh mislu maddil basar, sepandang mata melihat. Apalagi ini 99. Terus Allah itu fair, Allah tanya, afalaka uzrun, apa kamu melakukan kesalahan banyak ini punya alasan? Enggak katanya. Adzolamat kata badi al-hafidun, apa memang malaikat itu sentimen sehingga salah kamu tok yang ditulis, kalau kamu enggak salah enggak ditulis? Enggak ya Allah. Terus kata Allah, bala innalaka indi hasanah, kamu masih punya satu kebaikan. Ketika Allah bilang kamu punya satu kebaikan, apa kata lelaki tadi? Nah, gunanya apa ya Allah satu kebaikan dibanding kesalahan yang sebanyak itu? Akhirnya kesalahan yang sebanyak itu ditimbang
Si timbang satunya itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fato syat asijilat, semua catatan salah tadi kalah. Kenapa? Fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un, karena di dunia maupun akhirat tidak ada yang bisa mengalahkan kalimat thayyibah. Tapi sekarang kalimat thayyibah itu jadi tersangka. Nah ini makanya saya mohon santri-santri, hujjiyatu ahli sunnah wal jamaah ini harus mustaqirroh, harus sabitah, harus benar-benar berargumentatif. Sehingga kita tahu setahu-tahunya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama orang mukmin menjadi kafir? Ini penting saya utarakan karena kita harus terus belajar. Caranya gimana? Ya diantaranya tadi belajar kitab Ihya, beberapa kitab. Sehingga khilaf-khilaf fikhiyah, meskipun kita tidak bidangnya misalnya, itu tetap punya kualitas yang luar biasa. Saya sampai sekarang menerima sorogan kitab Mahalli. Itu di situ ada perdebatan unik. Boleh enggak misalnya jenazah itu diletakkan di belakangnya yang sholat? Kata kaul awal enggak boleh. Di mana-mana jenazah itu ya di depannya orang apa? Sholat. Tapi kata kaul sani, ya boleh saja jenazah itu tidak imam katanya. Iya. Sehingga pentingnya kaul sani adalah kalau Anda di Arab Saudi itu jenazah-jenazah tetap di kamar mayat, kemudian yang sholat ya di depan jenazah. Karena kalau dipaksakan di depan berarti jenazahnya di dekat apa? Ka'bah. Kayak apa kreditnya Mekah? Nah, meskipun kita tidak melakukan itu karena nanti dianggap aliran apa? Sesat. Ada jenazah kok di belakang kita sholat apa? Di depan. Tapi ini ilmu harus kita dengar. Begitu juga khilafnya kaul qadim dan kaul jadid. Menurut kaul jadid, yang namanya sujud itu harus 7 anggota. Karena kata Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabhah wal yaden wal rubbaten wal kodamen. Berarti al-jabhah 1, yaden 2, kodamen rubbaten 2, kodamen 2. Sehingga kalau kiai-kiai fanatik fikih itu nak anak-anak sujud ngongkrong dipetel-petel loh. Mergo supaya 7 apa? Anggota. Tapi kata Imam Syafi'i dalam kaul qadim, kata beliau, wayah tamilu, mungkin saja sujud itu cukup pakai jabhah. Karena dalam doa Nabi itu hanya sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Tidak ada Nabi dongo sajadalaka wajhi wa yadi wa rubbati wa kodami. Jadi kecerdasan ulama-ulama dulu itu luar biasa. Sehingga kalau kita baca pembanding-pembanding itu, lama-lama kita menjadi cerdas. Ini yang terakhir saya cerita tentang Imam Ghazali. Dulu banyak orang yang bermadzhab pentingnya uzlah. Sehingga banyak ulama yang uzlah. Alasannya kumpul wong serepot tok. Paling gak ngerasani wong lah. Minimal dosanya ngerasani wong. Sehingga cerita banyak ulama yang uzlah. Kemudian umat ini dipimpin aliran-aliran sesat. Terus ulama yang uzlah-uzlah itu diparani sama ulama yang sudah jadi wali. Ya akalatal hasis, karena dia di hutan sehingga makannya hanya rumputan. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Betul uzlah itu baik, tapi membiarkan umatnya Nabi dipimpin orang-orang yang sesat. Kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengamalan niku, pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis ya, orang yang benar-benar mempunyai maslak. Maslak itu cara sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tersemut ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan sirotoka jalan jenengan, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Saya masih ingat betul ketika Mbah Mun ngendikan Allah itu mboten saged ditiru. Wong Allah mboten dahar, mboten ngombe, mboten tidur. Sing saged ditiru niku nggih padha-padha manusa, sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanad
itu sampai ada kalimat ekstrim, man ta'alama bila syekhin fasehuhu seton. Itu tidak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah ngeritik, itu keliru. Sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai apa? Sanad. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi untuk mengikuti jalan Allah niku harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Sama ingat betul kalimatnya Mbah Mun, kalau kamu mengikuti orang, kalau ingin kebenarannya permanen, yang sudah meninggal. Potongan-potongan soleh dadakan ngeten kan nggak meyakinkan. Pas ngaji gayanya kayak wong soleh, nggak mulai kumat meneh, soleh meneh, kumat meneh, itu kan nggak meyakinkan. Istighfar dia nangis, karek nonton dangdut dia nyesal. Terus apa ya, nggak jelas no? Terus gak kasil maksiat dia nyesal, gak kasil toat gitu nyesal. Itu nanti ikut partai wa akharuna atarafu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akharuna sayyi'ah. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Kayak sampean sering sholat sof awal itu ya baik, tapi ya ono sombongi. Maksudnya ono sombongi, kowe iku sapa wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran, sawangane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak riyen sering dawuh, nek ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nek keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nek keterusan itu ya dadi ambisi. Mulane gak jelas ngimami masjid terus iku istiqomah apa mau diganti. Artinya apa? Hidup ini gak jelas. Justru gak jelas itu bagus karena ketok menusane, napa? Ketok menusane. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Kalau cerita wali-wali top, Abdullah bin Umar niku semadzhab dengan Abdullah bin Abbas. Mboten seneng urip teng tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat senang hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti 1000 nopo sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pas yang perbatasan. Nak sholat bojone di tanah haram, nak tukaran metu. Jadi ono area tukaran itu dikondisikan steril. Jadi masyhur itu. Jadi beliau nak lagi mesra ambek bojone wiridan teng tanah haram, nak tukaran metu sik. Baru tukaran secara meyakinkan karena sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita tidak maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram. Walaupun saya nggak tahu kaji, nggak tahu umroh, tambah keren karena nggak pernah maksiat di. Karena banyak juga orang yang nangis di Masjid Haram jebule ngenes, samu naki sing elek bojoku tok. Roh wong Turki wayu, wong Pakistan wayu. Bareng roh bojone elek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, samu naki sing elek kok bojoku tok. Nah, berhubung wayah haji dikira itu religius, napa? Akhirnya sing wedok gak terima. Samu naki ganteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau kaji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong teng kene matof niku nggon tawaf niku. Wis masyaallah wong ayu ki pirang-pirang, wong ganteng ki pirang-pirang. Terus mari geger, rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi pulau suwon ijtihad, dia napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara mazhabnya ulama termasuk Abdullah bin Abbas itu nempat di Taif. Taif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya nggak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah apa haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdullah bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik dua beliau itu. Akhirnya beliau milih di tanah haram. Wis tukaran-tukaran lah nak ning tanah. Maksudnya gremeng, buat tukaran bacaan gremeng lah, gremeng sidik naran yang masjid haram.
Artinya jangan kira orang di Indonesia terus tidak hebat, ya hebat, punya sisi nggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat kok ngarep nang masjid haram, jebule salate ya Allah sini wong. Wis kok ngarep paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir yo keliru plus seudon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate rada elek. Sudah sih mau coba bismillah tau ora tau tak gue ngarep gitu. Menurut kalau yang kesekian kali ditanya gitu. Jadi niatnya gue ngarep gue pengen ngetes sudah sih mau coba bismillah tau ora. Lu nggak gue apa sholat atau apa seudon. Bantah-bantahan. Aku krungu dhewe tau gue ngarep pancen ra moco. Sing gue guri ora moco tapi lonton ora caku gue ngarep ya pengen krungu nyatane ora. Jadi gue ngarep. Terus kedua niatnya gue balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi sholatnya gue ngarep. Sekali salam langsung melayu ngambung Hajar Aswad. Ibu niat apa, ibu niat elek roh. Tapi tidak semua yang di sofa wal itu niatnya baik. Tapi niat tidak baik itu kadang baik. Itu saking apiane pangeran. Pulau kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini. Dulu ono santri nakal. Jadi ora dulu tok saya luwih akeh. Tapi sawangannya cerita kan kudu dulu. Karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jadi aku rada kecewa mbek sejarah itu. Dulu ono santri nakal. Saya luwih akeh. Niku kepengen nginceng ninge mergo ning Wayu. Niku dhisik jarang ning sepedaan motor ngalor ngidul ning pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengen roh iku kudu dadi bakul banyu. Terus bakul banyu karena satu-satunya cara roh wong ayu kudu dadi bakul banyu. Nyamar. Bakul banyu ngisine ning jero jeding. Jadi kadang ya roh ninge rajil bapan macam-macam. Kiai ini wali tenan, bukan wali debutan, bukan wali senior, namun wali betul. Nah, sampai saiki dadi wali kan wis rono kuota wali, segelem ra gelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat ngoten mawon wali ini. Ini bertahun-tahun. Kiai ini ngerti seneng mergo digratisi, dikek rego murah. Kiai ini ngerti nek iku niate elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai gremeng karena gak direspon. Terus diceluk be kiai ini. Kiai pintu anakku. Nggih, Yai. Kowe salat ning Masjid Haram sof awal 40 dina jamaah nggo sof awal. Nggih, Yai. Kok bar tak rapekno anakku. Nggih. Seneng salat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus. Suwe-suwe ku ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamane iku berkebutuhan salat di sof awal. Bukan karena cewek tadi. Barang hari ke-40 diparani mbek kiai ini. Aja mulai tak rabekno. Lho. Mboten saged, Mbah. Jare nek wis salat 40 dina tak rabek. Oh, mboten, salat diterima untuk cawe tok. Mboten. Mboten. Ngenyek wong salat diterima dijoli. Jadi orang enggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi dari wali kadang daftarnya lewat bakul banyu. Terus kadang rodok delok wong wedok sithik-sithik, tapi nek pangeran ngangkat kira kurang coro. Dadi wali jan iki. Akhir kiai ini sing nangis. Cung gelem le cok kamu pede mantu wae. Iki gak gelem-gelem tenan. Ngenyek wong salat diterima dijoli. Gitu. Wah, itu luar biasa. Terus malah niki ngaji ya. Terus ngaji talqinul fikri bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hati dar la ilaha illallah. Nah, saya punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah dan meyakinkan. Cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan diantara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi, maksudnya bihadil kalimah ussisatis samawati wal ardu. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga dibikin dengan segala kemewahannya. Itu bagi yang tasdik liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplungno ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, itu ora kebayang carane gawe. Entakno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka iku cebloke tok ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Nah, agak untuk syafaat itu kecil. Wong wis ora iso kebayang kan? Itu pun diciptakan untuk yang menolak dalil. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah
Neraka dibikin juga lihadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang terima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim, hadisnya nggih ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina rabbihim wa liqaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, mosok Fir'aun dihisab. Kan sekarang neraka kan. Jadi hisab itu nanti itu yang enggak jelas-jelas. Makanya sampean udah hati-hati, itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu udah dihisab. Mosok kanjeng Nabi dihisab kan tidak mungkin. Nabi Ibrahim mosok dihisab. Fir'aun mosok di, karena yang jelas surganya tidak dihisab, yang jelas nerakanya juga enggak dihisab. Tapi nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko lah ini yang ini yang itu. Ya itu hisab itu. Delok biskop yo bayar, mlebu masjid yo bayar. Cuma ada biskop 10.000, nak masjid 2.000. Ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati was. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illallah. Terus wabiyadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus yang mau coba ngantuk, berjumlah kakean kan terus akhirnya gak sakral. Akhirnya la ilaha dikomentari suwi temen. Kemudian nak sing mimpin tahlil wong tuwek terkenal suwi lagi tahlil dimimpin mbah niki sing guri mesti sambat wah suwi mesti. itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu, kemudian kita nganggep kalimat itu sebagai kalimat yang apa prop itu juga sampai. Makanya kalau suwon sing mimpin tahlil juga suwi-suwi istilah ilal ping 3 hadir terus bareng niku semua ijazatnya hanya 3 kali itu kok jadi pirang-pirang niku. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir ya tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir. Lah ini yang masalah. Terus kula waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda, makanya kalimat tuh hakin alaiha nahya wa alaiha namu. Terus wabiha tuh alaiha ini jazai gini usumnya wabiha tuh alaiha trennya ini gini wa alaiha tuh wabiha nupas wa alaiha enggak yang di sini umumnya alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha tuh wabiha oh berarti orang jelas prinsipnya, gak jelas. Jadi pulau suwon Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu zikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau cara oleh ijtihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kula oleh ijtihad. Di beberapa Indonesia itu thariqah punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhab Abdul Hasan apa? Asyadzili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai li hadil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafadzkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosah, ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafadzkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah?
La ilaha illallah cara madzhab Abul Hasan Asy'adili karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum maqad salah. Jadi cara pikirannya Abul Hasan Asy'adili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika bihadil kalimah karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum maqad salah. Nah ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir nak kowe mendo sangka kekafiran ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum maqad salah. Makanya ketika ya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum maqad salah. Jika mana kena abet sisa malaikat dia wong kafir 70 tahun Gusti mau celek luwih pisan langsung jenengan sepuro mosok kula imam tahlil boten jenengan sepuro ya tapi masalahnya nak malaikat ya. Tapi kowe golek wajib lah iku sing mari perkara iku mulai masalah kan bangsa ikhlas iku mulai masalah nak sing guri malah meneh tapi kowe ngoco lek luwih mbek gremeng mergo kesuwen dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng sing tahlil ya melok dosa kok kesuwen sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah terusno sing ngundang melok dosa pisan ribet kan. Ya ora ono fikih ngono ya ora ono. Maksudnya kula cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora gremeng. Carane piye? Sing mimpin ya sing fasih sing cepet. Ngene insyaallah. Oh teng desa kula anggere muni tahlil ben Gus Wak suwana kabeh mesti cepet, jamin mesti cepet. Kalau ya sering ngomong, aku cepet lah lu mandi sing suwi. Mergo suwi mari dosa gremeng lho, perkara. Lagi kan besungkan wae kula. Nah teng adat masyarakat kan nggih sampai Gus mbek anak kiai kan sungkan dadi kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus diilmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sikhatul istighfar itu ba'da sikhati la ilaha illallah. Jadi dia bawa ke qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidzam ai bihadil kalim. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari, itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud. Kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada. Nah ngono hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman itu lebih tinggi. Selama ini kan enggak. Orang no pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal arda misalnya. Saya adalah zat yang begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai. Gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah, dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah.
Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatim mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo. Welo-welo itu layak balus syakka wal irtiyab, sudah agak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemenang nak kasiat ribet mana kan? Nak diwaca 1000 kasiat ini, nak diwaca 2000 kasiat, wah itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pintar lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan. Ternyata nggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kamu. Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, semundang orang-orang kondungo. Terus nyangoni akeh gak mandi, mesti dihujat ya. Dan sing donga yang ngerti nek ora mandi, potongan wong seneng duit itu kan insya Allah ora mandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3, nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1 takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa, untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak. Tapi andekan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang, karena Nabi pirsa pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya tidak mandi, itu bahaya, itu tidak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi itu nggak mesti mati. Nah, ketika era sampean, dia nak kiai tenan pak, kalau dunga ada sugih, nak sugih kira kiai kan ribet. Mungkin dewi kiai ora sugih kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu ngukur kebenaran Muhammad, mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad, kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau enggak ya enggak. Pertanyaannya itu yang faktu bi abaina in kuntum apa? Sodikin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus dari Nabi, ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2, yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayir jibala Makkah, jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan, kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti, karena itu jadi problem jangka panjang. Iya kalau Nabi mustajab doanya, terus era umatnya seperti ini, sing kiai ini bedino dalail ora mesti mandi dongane. Wis asing tirakat lah ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku wis padha wae lah. Misale mesti mandi, nak wong waras mesti dinggo donga husnul khotimah, ora dinggo golek sugih, iku mesti amatir.
Lah masalahnya nek diukur husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi nomor satu itu al ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir li dzambi. Gimana kalau suwon kenapa ini jadi tambah mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir. Itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super, kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wabiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Yaitu tadi kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini, jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi barbar segitu ram ono sing nyoal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang iki wakaf ta ora terus panjang. Niki alhamdulillah syukur sampun rawuh. Terus kula suwun bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyin. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Kalau terusakan nggih, terus orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayinatin mir rabbi. Sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Monggo. Maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kalau gak ada pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya, imanul muqallid, imannya orang yang monggo Pak Fatah. Teng mriki mau dicer kula. Kula cerita sedikit. Dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak, rata-rata ahli sunnah bilang diterima, tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Idzkulu man qallada fi tauhidi imanu lam yakhlu min tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima arafta rabbak. Kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada, itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ono pletonge sapi ya mesti ono sapine. Ono atharul aqdam, artinya ono tipake wong liwat ya mesti ono sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqahal adam. Itu kan gak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wahada sing inda ahlil mantak yusama iltidzadan aklian, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajadah halawatal apa? Iman. Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia. Kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu. Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis. Terus diberi ajaran misalnya hadhil maujudat khalaqahal adam, yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres. Piye wong Adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wong paling goblok lah misalnya diajari bumi ki ana mbah wonten, terus sing gawe bumi ana ya ana, wong barange ana kok sing gawe ra ana. Lebih gampang, itu cara Fathul Bari. Hadaddin itu mudah sekali, sahlah qoriba. Kalau dalam baca Said Abdul Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Sahlah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah, kalau hadil maujudat ya khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa.
Jadi segampang itu ulama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus wow, wong takok kasihate, nak maca sakmene paket ngene, nak sakmene paket ngene. Lah nak ramandi terus mental, jute la ilaha illallah yo ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang, saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu, supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah. Itu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget. Karena tadi am khuliqu min ghairi syai'in, masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Iku mbok sampean profesor lah iku ora iso logika, wong barang ra ono kok nyebabno. Al-aqdam yadullu alal masir. Jadi ono teledong ya mesti ono sapi ini, ono tipak tracaane tak kaki ya berarti ono sing barli liwat. Artinya hadil alam ini atharun min athari kudratil. Terus kalau suwun kalau wau mun maca sanad talqinu dzikri dari Mbah Mun, dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih, karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu, tidak bisa, karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya diantara rumusnya Islam itu raditu billahi robba. Raditu itu puas, sampai cari di kamus, ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pah-pah. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa, karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran ku sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora usah bayar, sing aku elek lah ya payu rabi, nyifati pangeran sing wis terjadi, ora usah bayangno. Wah aku njaluk dadi bupati ya ora njaluk sugih, ribet. Lho kula kecelok wong alim, mboten nate nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. Ngaku yo narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil kuwi di mobil. Umumnya wong bingung ya sering melok bingung, sudah sebetulnya. Lho kok sampean kok ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, ya tetep oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng dadi presiden, kowe ngopi entuk utangan ya wis sewenang. Semulai ra diusir bojo ya wis sewenang. Sebenarnya seneng itu gampang. Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah, kayak di Quran itu nyifati Allah itu alhamdulillah alladzi atamani wa saqoni, aku melarat lah nyatane kelar mangan. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean ndak kakian donga ben sugih. Kula bolak-balik cerita, kula nanti dolani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai gini. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak? Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditata apa? Omah Gus ya, omah ditata. Suwe-suwe mobil ditata Alphard. Terakhir sing dievaluasi ku sampeyan. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa? Bojomu mesti sampean kena evaluasi. Iku wis mesti aku. Akhirnya serasido. Jadi kula nu nate bully tiyang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini lho. Akhirnya iya Gus. Kan gak mungkin omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Mulai artinya sudah lah, tidak usah kepingin itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam ya alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula. Sudah, tapi sekali sampean mikir sak rewangi Islam ya mesti mlebu swarga. Oh mesti kena was-wase setan, tak jamin. Sak rewangi salat ya mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillahilladzi ja'alana minas sajidin wasyakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Surip ora usah kakek njaluk. Karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sampean ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Yes donga umume wong-wong lah. Dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah go piye artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati yo hasanah. Nek ora iso hasanah ya rabi jauh jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman dadi kiai, anggere wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Ya karena potensinya ndak mandi.
Jajal sampean ndonga apa jajal? Selama ini kan njuk mapan yo ora tau mapan. Njuk sugih yo rakus wis diparingi cara pangeran wis maringi jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadi lah, cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur, bengi-bengi seradi duit ning kamar wudu, bariku ngelamun cucuk esuk. Yes, alhamdulillah gak maksiat. Sekarang usah bayangno terus tahajud, qiyamul lail iku para habaib, para ulama wis ramah komel lah seperti itu. Wis ramah komel. Tangi turu seradahan piring wis alhamdulillah. Pokoknya sing gampang-gampang ya. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi, pokoke mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'an nama khizat lahu dunya bi hadzafiriha. Tapi bayangkan itu man asbaha aminan fi sirbi, ngontrak ya ora diusir sing di omah, kumpul mertua ya ora diusir mertua, kumpul bojo ora diusir bojo, aminan fi sirbis, mu'afan fi jasadis, urip yo nak guyu do banter wis bengak-bengok. Indahu kutu yaumi dina iku iso mangan iku fakaan nama khizat lahu dunya bi khadafiri, anggap ae kowe itu sak donya. Lha wong paling sugih gawe kolam renang paling 100 meter persegi, kowe ndelok laut renang sak kapoke. Pokoke urip ku sing gampang itu. Kok senengane repot to? Senengane repot. Pokoke kula kepengin niku jenengan syukur lho, pokoke lho nggih malah niki pokoknya niki kampanye syukur lah pokoknya, karena tadi coba yang biasa donga-donga itu dikurangi lah, syukurnya dulu yang lho sampean tak arani doa yang mandi itu dimulai apa? Asana Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur. Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. Alhamdulillah hamdan katsiran terus wa hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir. Wus panjang. Sampeyan kan gak muqaddimah suwiti. Dongane sing dawa. Wis gak dia 13. Kulo kan sering maos ikhya itu, kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali saking panjangnya. Sama delok donga-dongane Nabi itu, kalau muji Allah itu panjang sekali. Dongane sithik. Nak jenengan muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin sampai angob. Pas donga ya Allah ya Rabbana to menanan. Blas gak dia etika. Jadi saya mohon sekali gitu, agama ini harus bifarohin wasururin. Kalau donga yang paling kalau kenang sama Mbah Mun gini, us farihina muna amin. Semuanya kita itu pokoknya seneng. Makanya kalau suwun lah, pokoknya beragama terus seneng. Rodi itu beli roba, rodi itu kalau anak maknanya marem lah, marem di pangeran Allah itu marem. Atau Sayyidina Ali lah, kafani izzan antakuna li robban, wa kafani fakhran anakuna laka abdan. Pun gustin tak bangga kulo jadi manusia, mergo pangerane jenengan. Ya cara di pangeran Fir'aun kan yo ribet wae. Wis mati tenggelam dadi ton. Terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kula nu seneng banget mergo dadi kawulane jenengan. Misale dadi kawulane presiden ya iso coplok. Kawulane menteri kadang ketangkep KPK. Kawulane wong sugih kadang bangkrut. Ribet kan? Makanya beliau ngendikan kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka napa abdan. Terus niki kula rada provokatif lah. Semoga zaman akhir sampai pandemi ngeten wis ra syukur ribet. Pokoke ra syukur ribet. Mbok niki bener ora ora penting cara kula. Misale kula ora bener sampean luwih nemen. Biasa mawon padha ora bener e. Misale kula salah ya pancen mboten maksum. Misale bener ya pantes wong kula dididik Mbah Mun, pokoke niki wis padha pantese. Maksudnya santai mawon biasa mawon. Nah panjang sampai lebih bener di bangku lo, tetap salah kan, terus tetap salah kan.
Masa wong bener kok diomongi sing ora bener. Berarti malah sampean ya bagian dari tidak benar itu sendiri. Pun ngoten awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.